Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan pihaknya usulkan tambahan anggaran hingga 118 triliun rupiah pada tahun 2026. Artinya dengan rencana penambahan ini total anggaran yang diminta BGN mencapai 335 triliun rupiah. Lantas apa urgensi penambahan anggaran ini? Kita bahas bersama Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Trubus, sebelum kita mengomentari angkanya, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Anda sebagai pengamat kebijakan publik. Bagaimana komentar Anda mengenai jalannya MBG sejak Januari 2025 hingga di bulan Juli ini? Iya, saya lihat program ini berjalan tetapi belum tepat sasaran. Ya, saya lihat seperti itu karena masih banyak, ini kan asumsinya masih semua anak sekolah gitu, tanpa mempertimbangkan bahwa harusnya ada prioritas untuk anak kategori misalnya wilayah 3T misalnya, atau wilayah yang terluar, terdepan, terisolasi, ataupun juga untuk anak yang kategori di menderita stunting atau di daerah yang kemiskinan ekstrim, sebenarnya seperti itu. Tetapi pemerintah melihatnya sama, Mbak. Jadi semuanya diperlakukan sama, memperoleh hak yang sama, tidak membedakan mereka yang orang tuanya mampu maupun yang tidak mampu. Saya rasa itu. Yang kedua, bahwa sebenarnya kebijakan ini kan harus mempertimbangkan kalau kebijakan publik itu dasarnya ada ini, Mbak, efisiensi, efektif dan keberlanjutan. Nah, karena itu menurut saya ini yang harus dipertimbangkan, apakah ini sudah efisien anggaran yang ada, karena selama ini kan yang dipakai 71 triliun, kemudian ada tambahannya yang sekarang diajukan malah sampai 335 ya 300 lebih lah gitu triliun. Nah, sehingga ini menggambarkan betapa kemudian program ini sepertinya mengejar target gitu, kejar tayang untuk mencapai 82,9 juta sasaran itu, Mbak, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek di mana kemudian sisi kualitas, sisi tata kelola maupun sisi pengawasannya dan berbagai persoalan-persoalan yang menyelimuti dalam pelaksanaan MBG itu sendiri, Mbak. Oke, Pak Trubus, mengutip pernyataan Anda tadi, Anda mengatakan bahwa berjalan tapi memang belum optimal. Dan kalau sekarang Kepala BGN meminta tambahan anggaran dengan nominal yang cukup besar, 118 triliun, kira-kira akan membuat program ini akan efektif tidak? Iya, menurut saya belum bisa dijamin untuk efektif, Mbak. Karena apa? Karena meskipun anggaran besar kan perlu juga adanya satu skema di mana kemudian persoalan dapur MBG yang selama ini kita memanfaatkan atau menggunakan metode kemitraan, ini kan kemudian banyak sekali muncul semacam entah itu institusi, entah itu yayasan, entah itu apapun namanya, kemudian yang sebenarnya tidak punya background sama sekali atau sebelumnya tidak punya pengalaman sama sekali menyediakan makanan istilahnya untuk MBG ini, Mbak. Jadi karena tidak punya alat-alatnya juga kebanyakan itu, sehingga mereka masih istilahnya sup lagi, itu diorderkan ke yang lain, sehingga belum ada kepastian apakah yayasan ataupun lembaga yang ditunjuk itu memang betul-betul memiliki peralatan yang memadai. Itu persoalannya, Mbak. Yang kedua, memang dalam hal ini kita lihat masih beberapa di daerah itu ada persoalan-persoalan karena tidak saja persoalan distribusi, juga masalah kualitas makanan, dan ada kebijakan-kebijakan yang karena libur misalnya harus diberikan yang berbentuk bahan mentah juga. Kemudian ada juga yang istilahnya tetap diberikan dalam konteks siap saji dan sebagainya itu. Jadi berbagai persoalan-persoalan menurut saya ini menurut saya dituntaskan dalam hal ini. Jangan sampai kemudian nanti ini menjadi karena kita terburu-buru untuk mengejar target 82,9 juta penerima, dan ini akhirnya kita tidak mempertimbangkan lagi atau abai terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kualitas layanan dan bagaimana dengan efek dari dampak dari adanya MBG ini sendiri kepada masyarakat dan kepada anak sekolah itu sendiri, Mbak. Oke, jadi dengan pernyataan Anda bahwa sebenarnya teknis di lapangan masih ditemukan berbagai macam masalah seperti itu, kira-kira sebenarnya di luar masalah anggaran, apa sih yang harus dilakukan oleh BGN dalam hal ini untuk bisa mengoptimalkan
kinerja atau program unggulan MBG ini? Iya, selain anggaran, menurut saya lebih kepada persoalan infrastruktur dan Oke. sumber daya. Mhm. Nah, infrastruktur ini sendiri kan berkaitan tadi kita masih mempercayakan atau sifatnya kemitraan programnya pendekatannya itu kepada entah itu LSM dan sekarang juga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat seperti Polri juga ikut, kemudian dari PBNU juga kemarin dari NU juga ada yang menyatakan ikut juga terlibat. Nah, inilah menurut saya perlu juga satu satu pengawasan, satu juga perbaikan tata kelola bagaimana kemudian praktek peraturan teknis termasuk juknis ya petunjuk teknis dan juplak petunjuk pelaksanaannya harus bersifat seragam dan bisa dipahami secara bersama. Yang lainnya lebih kepada sebenarnya bagaimana kemudian SDM-nya, Mbak. Jadi SDM ini kan ada soal pendampingan. Ini memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah itu sekitar 3.000 SPPI itu sarjana penggerak gitu istilahnya sarjana penggerak pembangunan namanya gitu yang kemudian sekarang sedang dilatih dan nantinya akan diterjunkan di berbagai daerah untuk melakukan membantu percepatan dalam layanan ini. Namun demikian kan ini baru merupakan satu rencana yang belum bisa diimplementasikan di lapangan. Apakah kemudian nanti tidak menimbulkan masalah baru di mana kemudian para sarjana ini yang diterjunkan nanti tidak bisa bekerja optimal atau malah menimbulkan persoalan-persoalan di mana adaptasi dan bagaimana juga nanti masyarakat mau nggak dikontrol ataupun dapur-dapur MBG ini ya kalau seperti itu Mbak kira-kira. Oke, Pak Trubus, jadi kebutuhan anggaran MBG per bulannya itu mencapai 25 triliun rupiah. Pada tahun 2026 targetnya ada 82 juta orang yang mendapatkan MBG. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dengan kesulitan-kesulitan dari pertumbuhan ekonomi, apakah bijaksana jika pemerintah akhirnya mengabulkan usulan dari Kepala MBG untuk menambahkan anggaran hingga 118 triliun rupiah? Iya, menurut saya ini persoalan yang harusnya dipertimbangkan betul. Artinya apakah ini saya mandang belum bijak lah, artinya tidak bijak kalau kemudian kita terburu-buru mengabulkan permohonan daripada BGN untuk memberikan anggaran sebesar itu, karena itu akan mengganggu ini kan kesehatan fiskal kita setidaknya dan bagaimana juga kondisi antisipasi kita ke depan. Karena apa? Karena ini situasi ke depan ini kan bersifat fluktuatif, dinamis, karena kondisi global dan kondisi di dalam negeri sendiri. Jadi menurut saya ini juga harus ada semacam ya bagaimana tidak semata-mata kalkulasi di atas kertas, tapi juga bagaimana kemudian implementasi di lapangan itu betul-betul ada skema yang jelas dan bagaimana kemudian kualitas dari pelaksanaan ini juga bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua menurut saya memang ini kan kebijakan ini belum juga mengadopsi berbagai persoalan-persoalan yang secara keseluruhan, misalnya adanya tentunya aduan-aduan dari masyarakat atau juga kita berharap sebenarnya kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mana kemudian orang-orang istilahnya warga masyarakat di sekitar sekolah atau penerima itu akan tumbuh perekonomian, tetapi kan sampai sejauh ini belum bisa dikatakan ini optimal, meskipun pemerintah sudah mengatakan sudah ada kemajuan yang cukup pesat, tetapi kan persoalannya di lapangan tidak sesederhana itu. Artinya bisa saja karena memang daerah-daerah baru menerapkan dan di satu sisi ini memang program masih berjalan sehingga belum ada evaluasi menyeluruh dan bagaimana juga masyarakat memberikan penilaian secara keseluruhan, Mbak. Oke, tapi kan di satu sisi Pak Trubus kita juga bisa merasakan inflasi yang luar biasa terus terjadi setiap tahunnya, kemudian dampak dari perang dagang juga, harga-harga semakin naik begitu. Apakah ini bisa menjadi bahan pertimbangan? Iya, menurut saya itu menjadi pertimbangan utama, Mbak, di mana kemudian pemerintah harus berhitung kembali, setidaknya jangan semuanya disetujui secara all out. Karena apa? Karena meskipun ini program prioritas dan merupakan program bersifat politik, tetapi juga harus mempertimbangkan itu, Mbak, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sehingga tujuan cita-cita mulia kita, karena ini kan niatnya niat baik, tentu kan niat baik tidak semata-mata kemudian dipahami ini kebaikannya, tapi juga harus memberikan aspek-aspek yang lain, terutama adalah bagaimana
persoalan kapasitas ya, kapasitas dari kebijakan itu sendiri Mbak yang harus dipertimbangkan. Oke. Karena apa, kapasitas kebijakan itu kan membutuhkan yang namanya anggaran besar, membutuhkan juga SDM dan infrastruktur juga, dan bagaimana juga peran serta dari masyarakat sendiri. Kalau selama ini kan peran sertanya lebih kepada lembaga-lembaga sifatnya formal, seperti yang katakan tadi, ada Polri, ada dari ini misalnya dari PBNU yang menyatakan juga bersedia, tetapi yang jelas itu belum sampai ketemu bagaimana masyarakat sendiri yang harusnya di sekitar sekolah juga ikut secara gotong royong, karena sebenarnya konsep ini kan lebih awalnya kepada konsep gotong royong Mbak, Baik. kebersamaan sebagaimana kita tetapkan sejak awal Ya. begitu Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Trubus, jadi dengan anggaran jumbo, anggaplah disetujui begitu 335 triliun rupiah, resiko penyalahgunaannya juga akan semakin meningkat. Lalu kira-kira seperti apa sistem kontrol dan juga transparansi yang bisa ideal untuk mitigasi kebocoran anggaran? Iya, kalau menurut Akajaran ini memang sudah pernah disinyalir oleh KPK waktu itu kan terkait bahwa ada juga yang istilahnya anggaran dipatok 10.000 tapi implementasinya di lapangan kurang dari situ, malah cuma 5.000 atau apa 8.000 lah seperti itu. Tetapi kan persoalannya kemudian memang kontrol masyarakat sendiri juga belum optimal, karena memang tadi belum ada channel aduan yang dimana masyarakat bisa mengadukan secara langsung, sehingga pelaksanaan di lapangan itu termonitor secara baik dan bisa dievaluasi secara menyeluruh dari suara-suara publik. Tetapi kita meyakini memang pemerintah bersemangat sekali untuk menggolkan 82,9 juta itu tercapai target itu sampai pada akhir tahun ini. Akan tetapi sekali lagi bahwa ini persoalan kan potensi-potensi adanya penyimpangan, potensi-potensi adanya perilaku koruptif, dan ada juga dalam hal ini yang pernah terjadi di Jakarta Selatan itu, yang pernah Kalibata itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya mungkin di tempat lain terjadi yang sampai hari ini karena memang belum ada aduan-aduan yang langsung kepada ini pemerintah dari masyarakat itu sendiri ya. Sementara ini kita masih melihat bahwa program ini masih berjalan dan memang perluasannya cukup cepat, tapi kecepatan perluasan jangkauan itu sendiri kan juga mengandung semacam resiko-resiko yang sebenarnya perlu dilakukan secara komprehensif untuk dilakukan kajian dan bagaimana kemudian mengantisipasi dari resiko-resiko itu sendiri yang potensinya sangat besar begitu Pak. Oke, jadi pemerintah harus bisa berhitung secara seksama, berhitung secara detail, agar nantinya kalau memang jadi ada tambahan anggaran, ini benar-benar efektif dan juga optimal, bukan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam, sehat selalu.